Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Irwan, selaku dosen pengampu kami. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Devina Azhara, dengan NIM 122200022 dan Regina Gabriela dengan NIM 122000023. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Cabang Semarang. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Yang pertama adalah gambaran umum. PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Nudel Cabang Semarang terletak di Jalan Tambak Aji nomor 8, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Madia, Semarang, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan mie instan yang siap saji dan dikemas bersama bumbu dan minyaknya, kemudian didistribusikan ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan antara lain mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, dan Niki Miku dalam berbagai macam rasa. Selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Indofood. Visi dari PT Indofood Sukses Makmur yaitu menjadi penyedia utama makanan konsumen produk bermerek terkemuka bagi jutaan konsumen Indonesia dan juga di berbagai penjuru dunia. Sedangkan misi di PT Indofood Sukses Makmur yaitu mengembangkan jaringan distribusi di seluruh Indonesia, menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah bagi para konsumennya, menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa harus mengabaikan kebutuhan konsumen dan lingkungan. Selanjutnya adalah kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian tidak terduga dan tidak diharapkan. Ada dua faktor penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu unsafe action atau tindakan tidak aman, dan unsafe condition atau kondisi tidak aman. Unsafe action yaitu suatu tindakan atau tingkah laku yang tidak aman sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Misalnya, cara kerja yang tidak benar, sikap kerja yang tergesa-gesa, kekurangan pengetahuan keterampilan, dan kelelahan. Sedangkan unsafe condition yaitu kondisi lingkungan kerja yang mengandung potensi atau faktor bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, antara lain yaitu keadaan mesin, peralatan kerja, lingkungan kerja yang licin, panas, terlalu panas, berdebu, dan terdapat bahan beracun dan berbahaya. Jenis kecelakaan kerja yang terjadi di PT Indofood Sukses Makmur yaitu bersumber dari bahan kimia seperti kebakaran, peledakan, dan bersumber dari bahan fisik terjatuh, tertimpa, tertabrak, dan terjepit. Hasil analisa laporan kecelakaan PT Indofood Sukses Makmur menyatakan bahwa 11 dari 23 orang pekerja area produksi yang mengalami kecelakaan ringan disebabkan oleh kelalaian dalam prosedur. Di antaranya, 2 orang pekerja terjatuh ketika sedang turun atau menaiki tangga dikarenakan tidak memegang handrail. Selanjutnya adalah pekerja terpapar kontak dengan benda panas ketika melakukan servis mesin fryer panas. Selanjutnya adalah pekerja bercanda saat bekerja, dan juga menyatakan bahwa 12 dari 23 orang pekerja area produksi yang mengalami kecelakaan ringan disebabkan oleh unsafe condition, di antaranya 6 orang pekerja terpeleset karena ada genangan air atau lantai licin. Salah satu contohnya adalah seorang karyawan departemen produksi, yaitu pada saat yang bersangkutan selesai dari kamar mandi dan hendak kembali ke tempat kerja yang di sebelahnya terdapat pipa AC yang bocor, sehingga terdapat genangan air di sekitarnya, lalu pekerja tersebut terpeleset dan kepalanya terbentur meja karena kerja sehingga terjadi pendarahan di sebelah pelipis mata kanan. Selanjutnya adalah penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu cara untuk menjamin konsistensi dan efektivitas perusahaan dalam pengendalian sumber bahaya dan meminimalkan resiko, mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta memaksimalkan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. Program ketiga yang diterapkan di lingkungan PT ISM adalah training K3, penyuluhan K3, kampanye K3, dan pemasangan warning sign dan safety sign. Selain itu, PT ISM sangat memperhatikan keselamatan kerja tenaga kerjanya untuk melindungi tenaga kerjanya dari faktor bahaya di tempat kerja agar tidak menyebabkan kecelakaan. Maka perusahaan memiliki sistem pencegahan kecelakaan kerja dengan menyediakan
Satu, pengaman mesin. Pengaman mesin yang dipasang pada pengaman mesin-mesin di PT ISM berupa pagar pengaman pada mesin yang terbuat dari bahan baku yang kuat dan tahan korosi yang disesuaikan dengan tipe mesin yang ada seperti penutup pada gear. Kedua adalah penanggulangan kebakaran. PT ISM telah menyediakan fasilitas penanggulangan kebakaran yang meliputi satu, hydrant, dua, APAR, alat pemadam api ringan, ketiga, tim pemadam kebakaran yang bernama FBI yang berjumlah sekitar 130 personil dari perwakilan seluruh departemen. Keempat adalah rescue team yang bertugas menyelamatkan tenaga kerja dan aset perusahaan terjadi insiden kebakaran, yang keberadaannya di bawah P2K3 yang terdiri dari 70 personil dan perwakilan karyawan. Ketiga adalah alat pelindung diri. APD yang disediakan oleh PT ISM adalah seperti safety shoes, masker kain, earmuff, dan earplug, sarung tangan, kacamata, dan face shield, dan mask respirator. Keempat adalah sistem izin kerja. Sistem izin kerja diberikan sebagai syarat dalam melaksanakan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan suatu bahaya. Diberikannya izin kerja, maka bahaya tersebut dapat dikontrol dan dicegah dengan adanya pengawasan dari pihak P2K3, serta prosedur kerja yang benar dengan disediakan alat pelindung diri ataupun alat pemadam api ringan yang tentu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang mungkin timbul. Kelima adalah inspeksi keselamatan kerja. Inspeksi keselamatan kerja yang teratur dan terencana sesuai jadwal yang telah direncanakan adalah upaya yang dilakukan PT ISM untuk mengimplementasikan program K3. Jenis inspeksi yang dilakukan adalah PT ISM adalah inspeksi peralatan keselamatan kerja, inspeksi APD, inspeksi izin kerja, dan inspeksi peralatan kerja, dan inspeksi umum. Keenam adalah emergency response. Emergency response yang ada di PT ISM hanya emergency light yang akan hidup pada saat lampu mati. Sedangkan emergency response jenis alarm kebakaran otomatis masih dalam tahap perencanaan. Ketujuh adalah pelaporan dan investigasi kecelakaan. Pelaporan dan investigasi di PTM ISM dilakukan jika ada suatu insiden berbahaya atau terjadi suatu kecelakaan. Bagian P2K3 yang bertugas melaporkan dan melakukan investigasi yang lebih dalam dengan tujuan mengetahui penyebab dan akibat terjadinya insiden berbahaya atau kecelakaan. Untuk segera dilakukan pelaporan dalam jangka 1 kali 24 jam setelah terjadi atau kecelakaan. Selanjutnya adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artifisial disebabkan oleh adanya pekerjaan. Pada dasarnya, penyakit akibat kerja sama dengan penyakit yang timbul dengan hubungan kerja. PT ISM memiliki faktor bahaya yang berupa faktor bahaya fisik seperti tuli atau rusaknya pendengaran akibat kebisingan. Faktor fisik di tempat kerja, nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja adalah 85 dB atau waktu pemaparan 8 jam per hari. Nilai kebisingan di PT ISM rata-rata melebihi nilai ambang batas, khususnya di penggilingan miskrip, sehingga kebisingan yang melebihi rata-rata akan mengakibatkan tuli atau rusaknya pendengaran bagi pekerja. Kedua adalah buta atau rusaknya penglihatan akibat penerangan. Ketiga adalah penyakit kulit yang ditimbulkan dari tekanan panas. Penyakit kulit yang ditimbulkan di pengukuran terhadap tekanan panas belum dilakukan oleh PT ISM sehingga tidak dapat mengetahui tekanan panas yang berada di PT ISM, khususnya di ruang produksi, ruang boiler, dan gudang batubara dan tekanan panas. Selanjutnya adalah faktor bahaya kimia. Faktor bahaya kimia di PT ISM dapat berupa debu, B3, dan bahan kimia berbahaya yang dapat diketahui dengan intensitas tinggi adalah faktor bahaya kimia debu. Namun belum dilakukan pengukuran terhadap intensitas debu. Selanjutnya adalah faktor bahaya biologi berupa bakteri, binatang penyebar penyakit, dan faktor bahaya fisiologi seperti bahan berbahaya dan beracun dalam proses produksi di PT ISM bersumber dari batu bara. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Regina Gabriela. Yang kelima, ada penanggulangan penyakit akibat kerja. PT ISM menyediakan berbagai macam fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja. Bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tersebut antara lain yang pertama ada poliklinik. Poliklinik berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, pemeriksaan tenaga kerja, serta memberikan pelayanan obat-obatan bagi tenaga kerja yang sakit, baik yang disebabkan oleh penyakit umum maupun penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah tenaga kesehatan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal di poliklinik PT ISM, menyediakan tenaga kesehatan dengan rincian yang pertama yaitu 1 orang dokter perusahaan yang telah mengikuti pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja bagi perusahaan dari Disnaker. Dokter perusahaan datang setiap 3 kali dalam seminggu
yaitu hari Selasa, Kamis, Jumat dari pukul 2 siang sampai 4 sore. Yang kedua, ada 3 orang paramedis. 1 orang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja, dan 2 orang belum mendapatkan sertifikat. Jam kerja paramedis mengikuti shift karyawan setiap ada 1 orang paramedis yang berjaga. Yang ketiga, ada macam-macam pelayanan kesehatan. Yang pertama ada pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan yang diperuntukkan bagi calon karyawan baru yang terdiri dari pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Yang kedua ada pemeriksaan berkala dan khusus. Pemeriksaan berkala dilakukan setiap 1 tahun sekali terhadap setiap karyawan. Yang keempat ada pelaporan penyakit akibat kerja. Pelaporan penyakit akibat kerja di PT ISM belum terdeteksi secara akurat. Namun, untuk mengantisipasi timbulnya penyakit akibat kerja, disediakan vitamin untuk tenaga kerja yang lembur kerja, susu untuk tenaga kerja bagian tepung, screw dan boiler yang diberikan setiap shift 1 kali, dan pemberian spotter untuk karyawan di bagian screw. Kemudian gizi kerja adalah nutrisi atau bahan makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi sesuai dengan berat badannya masing-masing. Makanan merupakan sumber energi tenaga kerja di tempat kerja. Maka dari itu, PT ISM menyediakan fasilitas pelayanan makanan berupa yang pertama itu ada kantin. Kantin untuk memenuhi kebutuhan kalori tenaga kerja dengan pengadaan makanan dan menyediakan kantin bagi tenaga kerja. Yang kedua ada makanan tambahan. Makanan tambahan di PT ISM diberikan kepada tenaga kerja dengan shift malam berupa snack dan susu atau kopi. Yang ketiga ada koperasi karyawan. Koperasi karyawan di PT ISM berdiri pada tanggal 1 September tahun 1999 dengan nama Koperasi Mitra Makmur. Koperasi karyawan menyediakan kebutuhan sembako, makanan ringan, dan minuman. Kemudian yang keenam adalah analisis risiko. Analisis risiko merupakan sistematika penggunaan dari informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi bahaya dan untuk memperkirakan suatu risiko terhadap individu, populasi, bangunan, atau lingkungan. Metode analisis risiko yang digunakan dapat bersifat kualitatif, semi-kuantitatif, atau kuantitatif. Bahkan kombinasi dari ketiganya tergantung dari situasi dan kondisi. Dari hasil analisis risiko, dapat ditentukan risiko mana saja yang akan dapat dikendalikan dan prioritas pengendalian risiko. Risiko yang dihadapi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama, jenis risikonya adalah risiko murni. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mungkin saja menanggung risiko tersebut apabila misalnya terjadi kebakaran atau pencurian aset seperti pencurian persediaan. Sedangkan jenis risiko yang berikutnya adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini dapat meliputi variabilitas dari biaya input, harga jual, permintaan. Kemudian dapat juga meliputi kemampuan menjual produk baru untuk mengembangkan produk yang sudah ada dan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian yang ketujuh adalah penanggulangan pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan seseorang atau perusahaan lakukan setelah mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Tahap pengendalian risiko dilakukan setelah penilaian risiko telah dilakukan berdasarkan potensi bahaya, aktivitas, serta indikasi level bahaya. Sebelum itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kejadian kecelakaan yang terparah, atau perlu dilakukan pencegahan yang diketahui dari risk level. Selanjutnya, dilakukan penentuan risk agents dengan melihat beberapa tindakan dan kondisi tidak aman terhadap risiko bahaya. Setelah itu, dilakukan penilaian risk agents yang dibuat dalam bentuk House of Risk atau HOR. Dari hasil penilaian itu akan diketahui bagaimana strategi upaya yang dilakukan oleh perusahaan serta rekomendasi usulan dan tindakan perbaikan untuk mengurangi dampak kerugian akibat penyakit serta kecelakaan kerja. Jadi, perusahaan bisa langsung mengambil sebuah tindakan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ada tingkatan dari pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi. Seperti namanya, eliminasi adalah pengendalian risiko K3 untuk mengeliminir atau menghilangkan suatu bahaya. Misalnya saja ketika di tempat kerja kita melihat ada oli yang tumpah atau berceceran, maka sesegera mungkin kita hilangkan sumber bahaya ini. Kemudian yang kedua ada substitusi. Substitusi adalah metode pengendalian risiko
yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Contoh kasusnya adalah pada mesin diesel yang terdapat kebisingan tinggi, maka sebaiknya kita mengganti mesin tersebut dengan yang memiliki suara lebih kecil agar tidak menimbulkan bahaya kebisingan berlebih. Yang ketiga adalah rekayasa teknik. Rekayasa teknik adalah proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Contoh kasusnya adalah ketika di tempat kerja ada mesin diesel yang memiliki suara bising, akan tetapi kita tidak bisa menggantinya dengan yang lain. Maka kita harus memodifikasi sedemikian rupa agar suara tidak keluar secara berlebihan. Yang keempat ada administrasi. Langkah ini adalah terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Contoh kasusnya adalah apabila di tempat kerja ada mesin diesel yang mengeluarkan kebisingan berlebih dan sudah tidak bisa direkayasa, maka secara teknis langkah yang harus dilakukan adalah pembatasan jam kerja, pembuatan prosedur, pemasangan tanda bahaya, dan lain sebagainya. Yang kelima ada APD atau menggunakan alat pelindung diri. APD atau alat pelindung diri adalah hierarki pengendalian risiko terakhir dalam K3. Pengendalian ini banyak digunakan karena sederhana dan murah. Akan tetapi, proteksi yang diberikan tidak sebaik langkah-langkah yang tadi. APD tidak menghilangkan sumber bahaya, sehingga proteksi yang diberikan tergantung dari individu masing-masing yang memakai. Contoh dari APD yaitu helm, earmuff, safety gloves, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah yang pertama jenis kecelakaan kerja yang terjadi di PT Indofood CPB sukses makmur adalah kategori kecelakaan ringan seperti terpeleset, tergores, tersandung, dan juga masih terdapat beberapa kasus yang tidak dilaporkan oleh korban maupun saksi yang melihat kejadian. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa penerapan pencegahan kecelakaan kerja masih belum maksimal dilaksanakan. Untuk melindungi tenaga kerjanya dari faktor bahaya di tempat kerja agar tidak menyebabkan kecelakaan, maka perusahaan memiliki sistem pencegahan kecelakaan kerja dengan menyediakan pengaman mesin, tim penanggulangan kebakaran, penyediaan APD, sistem izin kerja, inspeksi keselamatan kerja, emergency response berupa emergency light, dan pelaporan investigasi kecelakaan. Dalam pekerjaan pada PT ISM ada beberapa penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, dan faktor fisiologi. PT ISM memiliki faktor bahaya yang berupa faktor bahaya fisik seperti kebisingan dan penerangan, faktor bahaya kimia seperti debu dan bahan-bahan kimia, faktor bahaya biologi berupa bakteri dan binatang penyebar penyakit, dan dari faktor bahaya fisiologi seperti bahan berbahaya dan beracun dalam proses produksi di PT ISM yang bersumber dari batu bara. Dalam penanggulangan penyakit akibat kerja, PT ISM menyediakan berbagai macam fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja. Bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tersebut antara lain poliklinik, menyediakan tenaga kerja kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pelaporan penyakit akibat kerja, menyediakan fasilitas pelayanan makanan. Yang berikutnya, risiko yang dihadapi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama adalah risiko murni. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mungkin saja menanggung risiko tersebut apabila misalnya terjadi kebakaran atau pencurian aset seperti pencurian persediaan. Lalu kemudian ada jenis risiko spekulatif yang meliputi variabilitas dari biaya input, harga jual, dan permintaan. Kemudian dapat juga meliputi kemampuan menjual produk baru dan mengembangkan produk yang sudah ada, dan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pengendalian risiko merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan seseorang atau perusahaan yang lakukan untuk mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Sebelum itu, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan kejadian kecelakaan yang terparah atau perlu dilakukan pencegahan yang diketahui dari risk level. Setelah itu, dilakukan penilaian risk agents yang dibuat dalam bentuk house of risk. Poin yang kedua adalah saran. Yang pertama, perlu dilakukan pengukuran terhadap intensitas tekanan panas di lingkungan kerja
agar dapat diketahui intensitas pengukuran tekanan panas sehingga dapat dilakukan tindakan dengan segera apabila didapat hasil intensitas pengukuran tekanan panas yang melebihi NAB. Yang kedua, perlu dilakukan pengukuran terhadap intensitas getaran di lingkungan kerja agar dapat diketahui intensitas getaran yang melebihi NAB sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dengan segera. Yang ketiga, perlu dilakukan pengukuran terhadap intensitas debu di lingkungan perusahaan sehingga jika intensitas debu yang berada di lingkungan PT ISM melebihi NAB, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan dengan segera. Yang keempat, sebaiknya dibentuk Departemen SHE atau Departemen P2K3 karena faktor risiko di PT ISM cukup tinggi. Yang kelima, sebaiknya dilakukan pelatihan dan penunjukan petugas P3K sehingga akan membantu tugas para medis di klinik dan juga memudahkan tenaga kerja saat memerlukan pengobatan dengan segera. Yang keenam, perlu adanya pelatihan hiperkes bagi para medis perusahaan, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor pertama 01/Men tahun 1979 tentang kewajiban latihan hiperkes bagi para medis perusahaan. Yang ketujuh, perlu adanya pengawasan khusus bagi tenaga kerja outsourcing pada bagian bongkar tepung, khususnya pada pemakaian APD atau masker, karena perusahaan tidak memperhatikan tenaga kerja bongkar tepung atau outsourcing. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.